Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jajan dan teman-teman. Hari ini saya sedang berada di Monumen Kesaktian Pancasila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmafid. Nama saya Karen Alfadanis. Dan saya Geraldi Pratama. Hari ini kita akan menelusuri sejarah tentang kejadian G30 SPKI. Halo guys, di sini kita bisa melihat reka ulang dari kejadian pembantaian G30 SPKI di Lubang Buaya. Para pahlawan dibantai di tempat ini pada saat itu. Disinilah tempat peristirahatan Partai Komunis Indonesia. Di sini ada ruang tamu yang ada meja dan kursi, ada mesin jahit di luar, ada lemari dan ranjang tanpa kasur, ada meja makan, ada kamar kedua yang ada di rumah ini, ada 2 kamar, ada ranjang, dan di halaman samping ada kursi dan Sumur Maut atau yang disebut juga Lubang Buaya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Pada awal 1 Oktober 1965, para anggota Gerakan 30 September meninggalkan markas mereka di Lubang Buaya dengan misi menculik 7 jenderal. Semuanya anggota staf umum Angkatan Darat. Malamnya mereka kembali membawa mayat 3 jenderal yang terbunuh dalam upaya penculikan serta 4 tahanan yang masih hidup. Para penyintas kemudian dibunuh dan ke-7 mayat itu dibuang ke dalam sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, mayat-mayat itu ditemukan menggunakan peralatan khusus. Soeharto secara pribadi mengawasi operasi tersebut. Selain rezim Orde Baru, upacara yang dihadirkan oleh presiden dan pejabat senior diadakan setiap tahun pada tanggal 1 Oktober. Ini adalah dapur umum digunakan oleh anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Di dalam dapur umum ini terdapat ada panci, meja duduk, meja makan, dan alat masak lainnya. Perkenalkan, nama saya Zaki Dafarsalan. Saya Matik Fakri. Saya dan Akil sedang berada di depan tempat Monumen Pahlawan Revolusi. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia Soeharto, dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut yang berada di belakang patung saya ini adalah yang pertama, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal TNI Redjen Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal TNI MT Haryono. Yang keempat, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman. Yang kelima, Brigadir Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Anumerta di Penjahitan. Keenam, Brigadir Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswojo Miharjo. Ketujuh, Perwira TNI Letnan 1 Kapten CJI Piaret TNI Ajudan Jenderal TNI Ahsan Nasution. Jenderal TNI Ahad Nasution juga disebut sebagai salah satu orang target, namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan Ajudan Ahad Nasution Letnan 1 Pierre JDN tewas dalam usia pembunuhan tersebut. Monumen yang terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini berisikan bermacam-macam hal dari masa pembentrokan G3 OSPKI, seperti pakaian asli para pahlawan revolusi. Nah, di dalam museum ini tuh kita bisa melihat perjalanan pembantaian para PKI yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini juga ada baju dan bendera PKI. Di sini juga ada senjata yang dipakai PKI pada saat itu. Dan di sini ada pakaian-pakaian yang memang dipakai oleh para pahlawan pada saat kejadian tersebut. Di sini kita ditunjukin juga para pahlawan yang gugur. Terus ini dia nih bajunya. Ini baju asli yang dipakai para pahlawan pada saat kejadian tersebut. Bajunya masih ada darahnya. Selain baju juga masih ada banyak barang seperti topi, terus ada korek api juga, ada dompet, ada jam, ada kaos kaki. Pokoknya macam-macam deh, dan semuanya asli dipakai para pahlawan pada saat kejadian tersebut. Itu kejadian G30 SPKI. Udah deh.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah.